persis seperti Paulus, bisa berterima kasih. Ini dia yang saya sudah mulai jarang mendengar itu, orang berterima kasih. Misalnya dia pengen misalnya uang 1 juta, dikasih 100 ribu. Terima kasihnya juga asal-asalan. Tapi kan 100 ribu kan uang juga. Tapi kenapa nggak 1 juta seperti yang saya mau misalnya. Orang setengah-setengah ngomong terima kasih. Betul apa betul? Banyak Romo zaman sekarang dikasih malah cemberut, dikasih malah ngumpat-ngumpat. Mengumpat-ngumpat, bukan mengumpat-ngumpat. Ngumpet-ngumpet tuh orang kalau habis minjem duit, ngumpet dia. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Besar harapan saya, doa-doa saya pada Tuhan, semoga Anda semua dalam hidup Anda akhir-akhir ini selalu merasakan damai, sukacita yang sejati dari Tuhan. Kata damai berasal dari kata shalom atau salam. Artinya semua tertata pada tempatnya, rapi teratur. Semua elemen-elemen dalam kehidupan ini membawa kita pada rasa syukur pada Sang Ilahi. Demikian pun hidup Anda yang saya harapkan, yang saya doakan. Kesehatan, Romo, puji Tuhan sudah disembuhkan. Puji Tuhan Romo, saya sudah semakin menerima keadaan saya, tubuh fisik saya seperti ini. Kemudian juga rezeki selalu mengalir tanpa henti. Kemudian juga relasi dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan sahabat, dengan rekan kerja, dengan rekan-rekan sepelayanan di gereja. Semuanya baik Romo. Karena semua relasi itu mendatangkan sukacita. Karena bukan relasi yang tipu-tipu, bukan relasi yang KW-KW, yang pura-pura, tetapi relasi yang sungguh-sungguh berasal dari rasa pertemanan, persaudaraan, dilandasi oleh kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada hari ini, izinkan saya dalam video ini untuk mengangkat satu tema yang sangat amat penting buat hidup kita sebagai manusia, yaitu betapa pentingnya support system. Apa sih Romo support system? Yaitu hal-hal yang mendukung kehidupan kita supaya semakin menumbuhkan kedewasaan kita, menumbuhkan iman kita, membuat kita menjadi pribadi sesungguhnya yang diharapkan oleh Allah. Ini support system ini lawannya adalah toxic, entah toxic relationship, persahabatan yang toksik gitu ya, relasi-relasi yang toksik, atau hal-hal yang toksik juga dalam kehidupan kita, yaitu hal-hal yang merugikan kehidupan kita, membuat kita tidak bisa bertumbuh, membuat diri kita semakin jauh dari Allah. Nah, sekarang yang mau saya ungkap adalah support system. Saudara-saudara, ketika kita berbicara soal support system, memang kita akan langsung tergoda pada Romo, saya punya tabungan Romo, berember-ember Romo, aman buat 20 tahun ke depan Romo. Romo, saya punya jabatan yang mentereng Romo. Romo, saya punya rumah di Pondok Indah Romo, aman luar biasa. Romo, saya punya mobil yang bisa mengantar saya kemana-mana Romo. Saudara-saudara, perlu diingat bahwa yang namanya support system itu bukan hanya sekedar material belaka. Support system, hal-hal pendukung dalam kehidupan kita justru adalah pribadi-pribadi sesama manusia. Siapa? Orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Bukan cuman bersama-sama ketika kita seneng, banyak duit, jabatan tinggi dan mentereng, semua juga nempel. Kayak semut datengin gula, banyak. Tetapi siapa yang selalu ada bersama-sama kita, tetap ada bersama kita ketika kita jatuh, terpuruk, sedih, hancur, berantakan. Itulah support system kita. Ketika kita naik di atas, ya mereka bisa mengambil posisi mereka sewajarnya. Mereka senang, mereka tepuk tangan buat kita, mereka bersyukur, wah gue bangga sama lu misalnya. Atau apakah orang-orang yang ketika kita jatuh, sedih, hancur, ikut menangis bersama-sama dengan kita? Jangan kebalik-balik. Orang yang iri, orang yang marah dan dengki ketika lihat kita berhasil,
Ketika kita jatuh hancur, mereka malah tepuk tangan. Tapi di depan kita bisa manis-manis, semanis madu. Itu mah toksik, saudara-saudara. Carilah relasi-relasi yang sejati. Romo, susah Romo cari yang begituan zaman sekarang. Semuanya bersyarat, semuanya ujung-ujungnya duit, UUD. Semuanya ujung-ujungnya ada udang di balik bakwan. Saudara-saudara, ketika kita susah mencari pribadi-pribadi yang seperti itu, mengapa tidak kita mulai terlebih dahulu menjadi support system buat orang-orang terdekat kita? Siapa? Ya keluarga. Siapa? Ya anak-anak kita. Siapa? Ya saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita. Pasti saudara-saudara, apa yang kita berikan kepada mereka semuanya tidak akan kembali dengan sia-sia. Kita support orang-orang di sekitar kita dengan energi positif. Nah, dalam video kali ini saya akan membongkar bagaimana nih Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Betul-betul Paulus memang kita sudah tahu ya, dia disiksa, dia dianiaya, dia dipenjara, dia diudak-udak, dia difitnah, dia dimusuhin banyak orang. Tetapi dalam surat Roma bab 16 ini kita bisa melihat siapa-siapa saja yang menjadi support sistemnya dari Paulus dan bagaimana Paulus menjaga relasi-relasi dari orang-orang pribadi-pribadi yang menjadi support sistemnya dia. Ternyata Paulus punya wajah romantisme juga. Dia itu pribadi yang hangat sebetulnya. Bukan pribadi yang kaku, bukan pribadi yang keras. Pribadi yang hangat, bisa menghargai orang. Bisa menghargai relasinya dengan orang-orang yang menjadi support sistemnya dia. Contoh, dikatakan, saudara-saudara di ayat 3. Sampaikanlah salamku kepada Priska dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawa untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Lihat saudara-saudara, bagaimana Paulus menghargai betul-betul relasinya dengan Priska dan Aquila. Apa yang telah mereka perbuat buat Paulus, apa yang mereka perbuat berdua ini untuk jemaat-jemaat pada saat itu. Dijaga relasinya, dikasih salam, dikasih penghiburan, dikasih support juga. Saudara-saudaraku terkasih, jangan cuman cari orang ketika kita butuh doang. Kalau kita nggak butuh, kita buang itu orang. Jangan, itu relasinya jelek banget itu. Kita kan nggak mau juga digituin, maka jangan gituin orang lain. Persis seperti Paulus, bisa berterima kasih. Ini dia yang saya sudah mulai jarang mendengar itu, orang berterima kasih. Tunggu dia dapat sesuatu yang hebat dulu, dia mendapat sesuatu yang dia harapkan gitu, entah apapun itu, baru dia bisa berterima kasih. Misalnya dia pengen uang 1 juta, dikasih 100 ribu, terima kasihnya juga asal-asalan. Tapi kan 100 ribu kan uang juga. Tapi kenapa nggak 1 juta seperti yang saya mau misalnya? Orang setengah-setengah ngomong terima kasih. Betul apa betul? Banyak Romo zaman sekarang. Dikasih malah cemberut. Dikasih malah ngumpat-ngumpat. Mengumpat-ngumpat, bukan mengumpat-ngumpat. Ngumpat-ngumpat tuh orang kalau habis minjem duit, ngumpet dia. Nah, itu yang luar biasa. Ternyata dua pribadi, Priska dan Aquila ini pribadi yang luar biasa. Mereka mau mengorbankan hidup mereka untuk Paulus dan untuk jemaat. Maka Paulus memberi salam kepada dua pribadi ini. Tidak selesai sampai di situ saudara-saudara. Masih di ayat 5. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi. Dialah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Saudara-saudara, mungkin Anda baru pertama kali mendengar kata nama Epenetus. Tetapi di sini ternyata Paulus ingat pribadi ini. Dialah orang yang pertama kali menjadi percaya di Asia. Yang dipersembahkannya untuk Kristus. Orang yang dikasih oleh Paulus ini. Buah dari pewartaannya. Kepada Epenetus juga Paulus memberikan salam. Tidak dilupakan. Kemudian juga salam kepada Maria
yang telah bekerja keras untuk kalian. Saudara-saudara, apakah Anda sadar di sini Paulus sebagai soko guru jemaat, dia melihat pribadi-pribadi yang pantas untuk dihargai. Luar biasa pengorbanan mereka, kerja keras mereka untuk pertumbuhan iman jemaat. Kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan oleh Maria di sini, tetapi dikatakan Maria telah bekerja keras untuk jemaat Allah ini. Luar biasa. Kepadanya Paulus juga memberikan salam. Kemudian juga salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan daku. Mereka itu orang-orang terpandang di antara para rasul dan telah menjadi Kristen sebelum aku. Saudara-saudara, lagi-lagi dua nama yang mungkin pertama kali kita dengar ketika membaca firman Tuhan. Andronikus dan Yunias, pribadi-pribadi yang mau dipenjara bersama-sama dengan Paulus, mau ikut susah, mau ikut menderita. Jarang sekali kita bisa menemukan pribadi-pribadi yang mau ikut susah, mau ikut menderita, mau ikut cawe-cawe, mau ikut membantu dan menolong ketika kita susah. Inilah Andronikus dan Yunias. Luar biasa. Ternyata dari sini saja kita langsung bisa tahu kenapa gereja Kristus, gereja perdana bisa berkembang secara luar biasa. Karena selain ada banyak yang menentang, ada banyak yang mengejar-ngejar, ternyata gereja perdana diisi oleh orang-orang yang berkualitas. Paulus disupport oleh support sistem yang luar biasa. Orang-orang yang ciamik tenan, punya kualitas, punya integritas, rela membantu, mau kerja keras dengan tekun. Luar biasa. Kemudian juga salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Salam kepada Stakis yang kukasihi. Saudara-saudara yang terkasih, nama-nama ini juga tidak lupa disebut oleh Paulus. Karena apa? Mereka-mereka ini sudah berjuang, sudah menampilkan iman mereka, sudah menjadi teladan buat jemaatnya pada waktu itu. Luar biasa saudara-saudara. Lalu juga dikatakan, hendaklah kalian saling memberi salam dengan cium kudus. Salam kepada kalian dari semua jemaat Kristen. Saudara-saudara, dari sini bukan cuma Paulus yang memberi salam kepada si A, si B, si C, si D, tapi juga Paulus mengajak jemaat-jemaat di mana dia berada juga ikut memberi salam kepada orang-orang di Roma ini. Kemudian juga belum selesai. Salam dalam Tuhan dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Jadi saudara-saudara, Tertius ini mungkin nama pertama yang pernah Anda dengar, ternyata dia adalah salah satu sekretarisnya dari Paulus. Paulus cuma ngomong-ngomong. Nah, yang nulis itu Tertius. Dikatakan, salam bagi kalian dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku bagi seluruh jemaat. Jadi Anda bisa bayangin ya, ketika Tertius nulis, mungkin tuh ada orang-orang yang bersama-sama dengan Paulus, coba salamin salamku kepada mereka, coba salamin salamku kepada orang-orang di Roma. Jadi jemaat-jemaat meskipun berbeda tempat, berbeda daerah, tapi diikat oleh ikatan kasih. Itulah support system saudara-saudara. Kemudian juga salam kepada kalian dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kalian semua. Amin. Saudara-saudara terkasih, gereja bisa hebat seperti sekarang karena betul-betul disupport oleh persaudaraan antar jemaatnya. Maka yang membuat paling sedih adalah kalau dalam persekutuan gereja ada ribut-ribut, ada blok-blokan, ada geng-gengan, saling membenci, saling mengkritik, saling dengki, saling iri hati, saling mau siapa yang paling hebat, bersaing secara tidak sehat. Itu yang paling menyedihkan saudara-saudara. Belajarlah dari gereja perdana ini. Demikian juga dengan gereja-gereja kecil kita, yaitu keluarga kita, persahabatan kita, pelayanan kita. Jangan sampai ada roh-roh jahat, ada tipu daya setan yang bermain menggunakan ego kita. Ya, seringkali setan bekerja di situ, menggunakan ego kita yang mungkin nggak mau disalahin, yang mungkin mau dihargain, yang mungkin mau dihormatin, yang mungkin mau dijunjung tinggi, mau jadi nomor satu. Tetapi dalam pelayanan
Kita nggak dapat itu semua. Maka marahlah kita, mutunglah kita, kecewalah kita. Kita maki-maki orang. Saudara-saudara, kuasai ego kita. Bukan ego kita yang utama. Tapi satukan ego kita, persembahkan ego kita, kedirian kita ini pada Tuhan. Ketika orang mau terlibat di gereja, ketika orang mau hidup dalam keluarga, bukan dirinya lagi yang harus yang utama, tetapi kebersamaan kita. Setiap orang mau meleburkan diri dalam kebersamaan, sehingga terbentuklah persaudaraan kasih. Luar biasa bukan saudara-saudara? Ini nih, dari Paulus kita bisa belajar banyak hal. Coba mulai dari sekarang Anda hitung-hitung, siapa ya Romo support system saya? Orang-orang yang betul-betul mau seneng, mau susah sama saya, orang-orang yang selalu bantuin saya, orang-orang yang selalu ada buat saya. Coba ambil sebuah kertas, tulis, atau bisa juga tulis di kolom komen. Jangan cuma inget doang, doakan mereka dengan apapun keadaan mereka. Karena bisa jadi support sistem Anda saat ini sedang goyang, entah secara ekonomi, secara kesehatan, secara kehidupan sedang goyang, maka kita harus bisa menjadi support system buat mereka. Jangan pernah menjadi toxic person, orang yang jadi racun. Di mana ada dia ribut, di mana ada dia sengketa, di mana ada dia ada aja masalahnya. Itu racun tuh. Mungkin penting buat kita untuk nyingkirin racun-racun seperti itu. Bukannya membenci ya, tapi kita juga harus adil dengan hidup kita. Kita nggak mau terus diracuni oleh orang-orang kayak begini. Kita juga berhak untuk bahagia. Jangan membenci, tapi kita mulai memilah-milah. Dan juga jangan menjadi racun buat sesama. Nah, maka dari itu saudara-saudara, izinkan saya di akhir video ini, saya mau membacakan orang-orang yang menjadi support system Bible Learning loh. Mereka adalah misalnya Ibu Afi. Nah, ini Ibu Afi rajin banget nulis komen. Sore Romo Yosef, benar Romo, bagian kita janganlah jemu-jemu berbuat kebaikan. Ibu Afi, salam dari saya Romo Yosef. Kemudian juga ada Ibu Eli Alex. Nah ini dari awal nih, Ibu Afi sama Ibu Eli Alex ini selalu mensupport saya dengan komen-komen, dengan doa-doa mereka. Kemudian juga, ini juga Ibu Felicia Sony. Ini juga selalu hadir. Salam ya, semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Kemudian juga Ibu Rosalina Liman. Ini juga luar biasa, selalu mensupport saya. Semoga Ibu dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Kemudian juga ada Veronica Murdasih. Semoga Ibu sehat selalu. Kemudian juga ada Ibu Feni Irawati. Semoga Ibu juga penuh dengan sukacita, ada berkat Tuhan buat hidup Ibu hari ini. Kemudian juga ada Christine Harum, ada Grina Estetik. Wah, ini kayaknya klinik kesehatan ya. Kemudian juga ada Immanuel Kaviesel. Mohon maaf kalau saya salah nyebut nama karena susah. Lalu juga ada Agnes Damanik. Luar biasa, ini juga dari awal nih. Lalu juga ada P. Sianturi. Mungkin ini bapak-bapak ya, saya nggak tahu P-nya itu apa. Lalu juga ada yang sering kali nulis komen, ini user NR3FD, ini kayaknya kodenya handphone ini. Ada juga Ibu Eilen, ada Ibu Maria Yeni, ada siapa lagi? Yuliawati Gondokusumo. Apa kabar Ibu? Semoga Ibu dalam keadaan sehat. Ada Suster Patricia Liao. Nggak tahu SR-nya tuh suster apa bukan ya. Kemudian juga ada Meki Mengdidi. Ini juga rajin banget nih. Semoga semua dalam keadaan sehat. Ada Regina Sijabat. Semoga Ibu dipulihkan oleh kuasa kasih Tuhan. Ada Florentina Sembiring. Sehat. Ada Ibu Tetra Vivi dari Malang ini. Terima kasih untuk supportnya. Kemudian juga ada Nita Ale. Sehat ya Ibu ya. Kemudian ada Ibu Yati 5873. Ada Riyatani Direrung. Mohon maaf kalau salah sebut karena susah juga. Kemudian juga ada Elizabeth Novani. Itu dia. Orang-orang yang selalu menjawab komen-komenan saya di kolom komen YouTube. Selalu mereka tuh selalu hadir nomor 1 biasanya. Kemudian juga ada Bapak Randy dari Surabaya ini. Apa kabar Bapak? Semoga kerja keras Bapak, pelayanan Bapak, kita bisa contoh pokoknya. Luar biasa.
Lalu juga ada Ibu Monica Helvi, ada Stefani Eli, ada Tantri Edi, ada Justina, ada Makmur Rudi, ada Padang Dorce, ada Virina Chen, ada Teing Kristina, ada Citra, ada Albertus, ada Tarasuke Si Indrawati, ada Lindawati. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Saya senang karena jumlah penulis komen itu makin lama makin banyak. Dengan begitulah video-video menurut mesinnya YouTube ini disukai, menjadi viral lalu dibagi-bagi. Karena apa? Kalau jumlah subscriber banyak itu nggak jamin sekarang. Tapi yang dilihat adalah bagaimana video ini dikomentarin, ditanggapin oleh para pembacanya. Salam damai sejahtera, semoga hidup Anda selalu penuh kasih. Salam dari saya, terima kasih sudah mau jadi support system buat saya. Doakan saya selalu sebagai pewarta firman Tuhan. Saya akan selalu juga berdoa buat Anda. Salam, selamat berakhir pekan.